Halo adik-adik, selamat pagi. Waktunya kita beribadah. Tunjuk tangan kalian semuanya. Siapa yang sudah siap memuji nama Tuhan? Oh ya, kakak sudah lihat. Semuanya sudah fokus memuji nama Tuhan Yesus. Kita angkat sebuah pujian. Hati-hati gunakan tanganmu. Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Digunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan lagi ya adik-adik. Wah, semangat ya, masih semangat semuanya. Semangat. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang
puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, dan hari ini kita juga siapkan telinga untuk mendengar. Kita angkat sebuah lagu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, mari kita saatnya untuk menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak punya sebuah gambar. Ya, ini adalah gambar gunung yang tinggi. Lalu kakak juga punya gambar nih, gambar orang muda dan orang tua. Nah, pertanyaannya, menurut kalian siapakah yang lebih mudah untuk naik dan turun gunung ini? Ya, mendaki gunung bagi orang muda mungkin akan lebih mudah dibanding oleh seorang lanjut usia. Nafas, kekuatan otot, dan lain-lain pasti berbeda. Namun untuk lansia berikut, kegiatan naik dan turun gunung seolah-olah tidak masalah dan menyenangkan saja. Apa ya rahasianya? Kisah Alkitab kali ini masih seputar perjalanan orang Israel. Mereka kali ini tiba di Rafidim dan sedang berkemah di padang gurun di bagian depan Gunung Sinai. Bukan hanya satu kali, tapi berulang kali harus naik turun gunung. Apa yang dilakukannya di sana? Ternyata dia adalah kakek Musa. Meskipun sudah lanjut usia, Musa sangat senang mendaki gunung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap kali dia naik dan bertemu dengan Tuhan dan menerima pesan-pesan penting untuk orang-orang Israel. Suatu hari, ketika Musa naik gunung, Tuhan berbicara padanya. Tuhan memberikan perintah dan janji-janji kepada orang-orang Israel. Beritahu ke orang Israel
Kalau mereka sungguh-sungguh dan menaati perintah Tuhan, maka mereka menjadi milik Tuhan yang sangat berharga, serta disayang. Maka Musa yang baik dan taat ini turun dari gunung dan menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsanya. Namun tidak lama setelah itu Musa naik kembali ke atas gunung itu untuk berbicara dengan Tuhan lagi. Wah, itu bukan pekerjaan yang mudah, apalagi bagi kakek Musa. Untuk naik turun berulang kali ke atas gunung yang sangat tinggi dan dingin itu. Kali ini Tuhan memberikan peringatan tentang kedatangannya yang agung di Gunung Sinai. Ketika hari yang ditunggu tiba, gunung itu gemetar dan terdengar suara-suara yang mengerikan. Gluduk, 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 duar, duar. Kilat sambar menyambar, jedar, jedar. Dan awan padat di atas gunung. Itu belum cukup. Ada lagi terdengar bunyi sangkakala yang sangat keras. Pa, Ma, aku takut. Itu suara apa? Mengapa pagi-pagi masih gelap begini ada suara seperti itu? Demikianlah seluruh bangsa Israel yang ada di perkemahan menjadi gemetar. Musa membimbing bangsanya untuk mendekati hadirat Tuhan. Ketika Tuhan turun, Musa mendekat dan berbicara dengannya. Meskipun hanya Musa yang bisa mendekat, ia selalu membawa pesan Tuhan kepada bangsanya dengan penuh tanggung jawab. Musa adalah seorang hamba Tuhan yang taat dan suci. Karena ketaatannya, Tuhan senang berbicara dengannya. Tuhan selalu berusaha untuk mengajak bangsanya hidup taat kepada Tuhan. Orang-orang Israel yang taat akan melihat keagungan Tuhan. Mereka yang memiliki hati yang suci akan dapat melihat Allah. Adik-adik juga mau seperti Musa bisa bercakap-cakap dengan Tuhan? Mau ya? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami senang sekali Tuhan melihat Musa begitu dekat, bisa berbincang-bincang dengan Tuhan. Kami mau juga Tuhan menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang cinta Tuhan, sehingga kami boleh juga dapat berbicara kepada Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, mampukan kami menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ayat hafalan kita dari Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Wah, bagus sekali ya ayat hafalannya, kita coba sekali lagi. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sampai jumpa minggu depan adik-adik, tetap setia datang ibadah sekolah minggu.